Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Kalau keluar lendir sampai bertahun-tahun gak hilang-hilang, itu kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki? Jadi lendir yang ada di tenggorokan itu memang itu biasanya orangnya kena radang tenggorokan ya, atau flu, itu normal. Normal itu maksud saya ya kalau orang itu sudah nggak radang tenggorokan, nggak flu, ya biasanya ya hilang ya, lendirnya itu hilang. Tapi ini yang ditanyakan ya setiap saat ada lendir terus sampai bertahun-tahun bahkan sampai matinya. Biasanya orang yang keluar lendir ini sampai bertahun-tahun hampir tiap hari sering meninggikan suaranya. Jadi yang dimaksud meninggikan suaranya itu bukan seperti meninggikan ya seperti suara penyanyi ya, bukan, itu kan nada ya. Yang dimaksud meninggikan suara itu yaitu marah. Biasanya orang yang kondisional ada persoalan itu marah. Itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi setiap saat itu marah. Ada penekanan. Kalau ada penekanan di dalam bicaranya ada rasa kaku ya, kaku di dalam pikiran dia tuh ngomong ini itu orang tuh harus ngikut ya, harus ngikuti ya, itu namanya ada penekanan, itu namanya kaku, ada kekakuan dalam bicara. Jadi ada penekanan, orang tuh harus mengikuti ya, nggak peduli ya entah itu istri atau anak atau orang tua atau mertua, pokoknya harus ngikut. Nah, menginginkan orang itu harus menerima omongannya. Ya, itu namanya kaku ya. Itu menurut dia ya. Orang itu harus ngikuti omongannya dia, itu menurut dia. Tapi hal itu salah. Sehingga di daerah otot-otot itu seperti di daerah tenggorokan itu ada sesuatu yang mengganjal ya. Karena di daerah situ panas karena sering emosi. Jadi pita suaranya itu seperti ada yang mengganjal. Sehingga kalau di daerah tenggorokan itu panas, sudah menjadi sunatullah kalau di daerah situ panas, karena emosional ya masuklah jin. Dan jin ini jenisnya panas. Sifat panas itu karena emosi. Jadi sifat panas itu karena kaku, emosinya itu menonjol ya, kayak ada benda ya di daerah situ tuh, sepertinya kayak ada benda ya. Ya seperti ada yang mengganjal katanya. Tapi bunda nggak pernah mengalami seperti itu. Jadi yang nggak tahu ya, kata orang yang ada lendir itu sampai bertahun-tahun kok nggak hilang-hilang. Tapi sebagian dari teman-teman bunda bisa sembuh kok tanpa obat. Yang nggak percaya sampai sekarang ya masih sampai sekarang masih gitu ya, nggak hilang-hilang. Yes, katanya sepertinya ada sesuatu yang mengganjal menurut dia ya. Sesuatu itulah karena panas yang di daerah tenggorokan ya. Jadi sudah menjadi sunatullah, akan didinginkan oleh Allah. Kalau daerah situ panas didinginkan dengan lendir yang ada di tenggorokan. Jadi lendir inilah yang akan membasahi terus-menerus. Ini kalau diobati apapun ya insya Allah nggak sembuh. Karena ini penyakitnya ini psikologis ya. Jadi harus memperbaiki akhlak. Pokoknya kalau sudah memperbaiki akhlak insya Allah nggak akan keluar lendir lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bunda, kalau minum obat sulit masuk atau makan sesuatu sepertinya ada yang nyangkut, itu penyebabnya apa? Itu kalau ada yang nyangkut antara lubang tenggorokan dan lubang nafas, itu nggak bagus ya istilahnya. Jadi kalau nyangkut itu biasanya kalau diobati ya, kalau minum obat orangnya itu agak sulit ya, obatnya itu agak sulit masuk. Jadi kalau diminumin obat tuh nggak bisa. Makanya ada sebagian orang tuh minum obat itu
nggak bisa masuk, itu sulit, seperti ada yang nyangkut. Itu orangnya biasanya tipikalnya begitu ada orang ngomong itu motong ya. Jadi bicara orangnya yang di depannya itu belum selesai ngomong, dipotong langsung ngomong gitu. Rasul itu kan mencontohkan kalau ada orang ngomong, beliau itu diam. Kalau sudah selesai ngomong, nah baru beliau bicara, kan gitu. Jadi bukan memotong pembicaraan, merasa dirinya itu lebih penting, omongannya lebih penting, akhirnya orang itu belum selesai ngomong ya dipotong. Nah itu suatu saat akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala nyangkut. Ya pokoknya nyangkut aja, diobatin model apapun ya kok nggak ya, apa obatnya ini memang nggak mempan ya, bukan obatnya yang nggak mempan. Ya memang Allah menyuruh supaya orang itu memperbaiki akhlak. Jadi yang bagus itu kalau ada orang bicara, dengarkan, setelah itu kalau sudah selesai baru ngomong, kan gitu. Kalau Bunda ini saya persilakan, Pak suami, anak-anak. Kalau bertamu juga begitu. Jadi Pak suami dan orang yang di depannya itu sudah selesai ngomong, kan biasanya ada jeda berhenti ya. Nah itu saya baru ngomong. Kalau enggak langsung memotong pembicaraan ya itu tadi. Ada sesuatu yang nyangkut. Jadi ada yang nyangkut. Pokoknya kalau sudah nggak melakukan seperti itu, insya Allah sesuatu yang nyangkut itu akan hilang ya. Lendir yang ada di tenggorokan juga begitu, insya Allah nggak muncul lagi. Kalau ngomong nadanya jangan tinggi, jangan pakai emosi, jangan ada penekanan. Ada penekanan itu maksudnya ya orang tuh dipaksa harus ngikut omongannya dia. Nah itu namanya ada penekanan, diganti. Orang itu mau ngikut atau enggak ya terserah. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.